Tiga polisi ditembak KKB, situasi masih mencekam. Melansir dari jpnn.com, Jayapura, prajurit TNI dan Polri terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabiding Lokasi 3, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Pegubin, Papua, Sabtu. Tiga anggota polisi dilaporkan terkena tembakan. Kapolda Papua, Irjen Matius Fakhiri, mengatakan dari laporan yang diterima, insiden tersebut berawal saat adanya laporan dari tukang ojek yang mengaku telah terjadi pemalangan di dekat SMKN setempat diduga dilakukan KKB yang terlihat membawa tiga pucuk senjata api laras panjang. KKB sempat menembaki saksi namun tidak kena dan melaporkan insiden yang dialaminya ke Polres setempat, ungkap Fakhiri di Jayapura Sabtu. Kemudian anggota TNI dan Polri ke tempat kejadian perkara TKP hingga terjadi baku tembak hingga menyebabkan tiga personel polisi terluka. Adapun personel Polri yang terluka yaitu Bribtu F. Romsumbere terkena tembakan di lengan kanan atas, Bribda Jenudin alami luka tembak di telinga kanan, dan Brigpol Freying J terkena serpihan peluru di bagian tangan. Mereka sudah mendapat penanganan medis di RSUD Oksibil, kata Irjen Fakhiri. Ketika ditanya KKB itu, Kapolda Papua mengaku dari laporan terungkap pelaku dari kelompok Euripinus Kalak Mabin. Akhir kisah gembong KKB Kalikopi tewas mengenaskan setelah dihianati anak buahnya. Melansir dari FIFA, Hengki Wanmang yang sedang bergerilya di Rimba Papua bersama puluhan pasukan berhasil disergap oleh tim gabungan Polri dan TNI. Kabar tewas Hengki Wanmang ini mencuat di berbagai media massa. Atas munculannya peristiwa tersebut, UPM mengakui bahwa salah satu pimpinan sayap militer mereka tewas dalam operasi gabungan tersebut yang dilakukan Satgas Nemangkawi. Hengki yang merupakan Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB UPM Kodam 3 Kalikopi Timika tewas ditempa dengan senjata api yang masih digenggamnya. Jasadnya juga terpaksa ditinggalkan oleh puluhan pasukan yang kalang kabut atas penyergapan yang terjadi. Juru bicara TPNPB UPM Sebisambom yang berada di Papua Nugini melalui video konferensinya mengatakan TNI Polri telah menembak salah satu pimpinan mereka. Laporan resmi dari Markas Pusat Komnas TPNPB UPM mengumumkan tertembaknya seorang perwira atas nama Hengki Wanmang, ujar Sebi. Menurut Sebi, kejadian penyergapan di markas TPNPB UPM Komando Daerah Pertahanan Kodam 3 Kalikopi Timika terjadi pada Minggu. Kami umumkan kepada publik agar mengetahuinya. Demikian laporan ini benar adanya dan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB UPM bertanggung jawab atas laporan ini, katanya. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau yang menggelar konferensi pers dengan perwarta di kota Timika mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Tambangpura sudah dimulai sejak 13 Agustus 2020 dengan melakukan penyelidikan ke markas Kalikopi. Tim gabungan kemudian melakukan penyisiran di sekitar Kalikopi dan menemukan lokasi persembunyian Hengki Wanmang hingga akhirnya yang bersangkutan tewas tertembak, ujar Paulus. Kapolres Mimika AKBP
I Gotuk Gede Era Adinata mengatakan penyerang terhadap Hengki berkat informasi salah satu anggota KKB yang menyebutkan tentang kondisi di Kali Kopi. Pergerakan pertama, Kamis, penyelidikan ke markas Kali Kopi baru dan lama serta markas baru Amoko dilakukan. Kemudian, salah satu anggota KKB menyebut informasi tentang kondisi di Kali Kopi sehingga dilakukan ambus penyergapan pada hari Minggu dan berhasil menumpas Hengki Wanmang, kata I Gusti. Aparat kemudian mengamankan barang bukti di lokasi yakni satu pucuk senjata api laras pendek Jericho, satu pucuk laras pendek rakitan, satu pucuk senjata api laras panjang rakitan, 376 butir amunisi, uang tunai 22 juta, serta 3 buah bendera bintang kejora. Sebelumnya, Satgas Nemangkawi menembak mati Hengki Wanmang yang merupakan pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB. Hengki juga merupakan salah satu DPO Polda Papua atas serangkaian aksi teror dan pembunuhan yang dilakukannya di kawasan distrik Tambangpura,